Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 13 Pangkal Barat, yang terhormat rekan-rekan guru. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk melaksanakan sosialisasi sehari bersama saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Adapun sosialisasi sehari saya dengan judul yaitu budaya positif. Adapun agenda yang akan saya lakukan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, yang ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, yang kelima refleksi. Selanjutnya pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengatakan setuju atau tidak. Setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak atau Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Ya, yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Nanti sebentar kita akan bahas Bapak Ibu setuju atau tidaknya, alasannya kenapa. Next, adapun topik dalam kegiatan kita hari ini adalah demonstrasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan mungkin Ibu Bapak bisa mempraktekkan hal ini. Silahkan dua orang di samping tak masing-masing. Harusnya ini berpasangan dilakukan. Sobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, silakan dilakukan Bapak Ibu. Kalau sudah dilakukan, kalau sudah dirobek kertasnya, kemudian letakkan di atas salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Digenggam seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah dirobek kertasnya, kemudian satu orang mau. Ya, satu orang tas yang di samping tas, ke satu orang bukan dua orang, satu orang di samping
seorang tinta yang merobek kertas. Tulis di dalam kertas itu hal yang paling benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kalau sudah satu teman di samping tak buka itu buka di kepalanya, kepala tangannya. Ya. Bisa dengan berbagai cara, bisa dibujuki, bisa digelitiki, bisa dipaksai, terserah kita. Mau dijanjikan umur juga bisa. Ya. Bisa juga pokoknya berusaha di Bapak Ibu agar telapak tangannya teman saya di sebelah tangan bisa terbuka. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Next Wimbulin. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol namanya. Kemudian next. Nah, ini disiplin positif menurut teori kontrol atau teori dari Dr. William Glasser. Yang ujung yang biru itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian di bawahnya maknanya itu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, yang ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan universal. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini saling berkaitan antara model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian setelahnya itu ada restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian ada realitas atau kebutuhan untuk berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Semua orang membutuhkan ini 5 kebutuhan dasar manusia.
Next. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku maupun latar belakangnya. Ini bisa dilihat. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan dicapai oleh setiap anak Indonesia: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini tertera dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan orang lain, itu motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah yang bercetak tebal, itu adalah contoh kalimatnya. Ini motivasi internal. Next. Nah, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Next lagi. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada semua murid setiap bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh-contohnya apresiasi, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasinya. Ini contohnya. Next lagi boleh. Tindakan guru. Ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kan di kelas itu ada hukuman kalau
siswa melakukan kesalahan, kita hukum. Sekarang kalau kita membuat kesepakatan kelas, itu bukan hukuman, tapi dia sendiri yang menentukan konsekuensi apa yang akan dia dapat kalau dia melanggar peraturan kelas tersebut. Ini adalah salah satu contohnya tindakan guru. Ini hukuman, kira-kira apa hukuman atau konsekuensinya? Ini salah satu contoh untuk kesepakatan kelas. Next. Nah, ini tadi penjelasannya. Kalau mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak terlambat lagi, itu hukuman. Jadi kalau disuruh anak-anak kalau melakukan kesalahan, melakukan misalnya disuruh melakukan kesalahan, dia terlambat, kemudian kita menyuruhnya mencatat 1000 kalimat dalam buku, itu namanya hukuman. Begitupun selanjutnya ya, ini konsekuensi kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi yang harus diambil. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya, itu hukuman. Kalau konsekuensi, anaknya akan menghargai dan disiplin. Hukuman paksaan. Kemudian kalau konsekuensi itu ada stimulusnya atau tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu mendorong didorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau misalnya kita yang menyuruhnya, tapi kalau dia sadar sendiri, artinya dia akan mudah mengakui kesalahannya itu. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi yang diambil itu konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Apa itu restitusi? Ini Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next slide. Ini ciri-cirinya restitusi. Restitusi itu belajar menebus kesalahan, kemudian
memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang baik, cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini pembelajaran explore konsep yang ketiga, pembelajaran dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kan dulu itu peraturan kelas yang kita buat di sekarang keyakinan kelas nih. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan masing-masing antara guru dengan murid. Setelah kesepakatan kelas itu ada, bisa kita bicarakan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah agar dijadikan kesepakatan sekolah. Ini alasannya kenapa kesepakatan, kenapa ini kenapa bukan peraturan, kenapa keyakinan. Next. Nah, kalau peraturan kelas sudah ada, kita buat menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu akan berubah ke dalam lingkungan yang positif. Kalau lingkungan tak sudah positif, artinya budaya positif dalam sekolah itu sudah bisa terwujud. Kemudian, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan, memberikan tanggapannya? Yang pertama dulu. Siapa yang bisa untuk yang mana yang merupakan kesepakatan kelas? Iya, jadi terima kasih. Pilihannya di atas ada ya, kesepakatan kelas dengan Peraturan kelas ini selalu kembalikan guru ke tempatnya. Keyakinan kelas itu bagaimana kira-kira? menyimpan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas itu bagaimana problemnya? Iya, peraturannya ini kan ini peraturan kelas. Atau sebelumnya kita buat peraturan di kelas, tetapi supaya dia muncul ada dalam dirinya, kita buat keyakinan kelas supaya kedua belah pihak saling tidak seolah-olah saling merugikan. Kalau itu menyimpan buku pada tempatnya. Ya, menyimpan buku pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu paling tidak saling menghormati. Iya, saling menghormati dia. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu dia. Iya. Jadi jangan dipakai begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Untuk kesehatan nih.
bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Menggunakan masker ini yang tidak nih karena bukan info. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah paling sering dilakukan berlari di kelas. Itu apa yang ini cuma contoh, karena jadi nanti ini dibuat di kelas masing-masing supaya kalau nanti sudah disepakati di kelasnya boleh di semua kelas. Jadi setiap kelas mungkin bisa diajukan sebagai kesepakatan sekolah. Intinya mungkin bahwa pimpinan kelas tidak ada lagi kata negatif. Iya, kan. Ada hal yang mengancam. Nilai positif dan kenyamanan. Next week balik boleh. Oh, dia bisa tahu. Ya. Oke. Next boleh. Nah, eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada 5 yang ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan merasa diterima. Ada video, nanti saya tampilkan sebentar. Stop ini sebelumnya. Nah, ini ada sebelumnya. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Segitiga restitusi yaitu yang dimaksudkan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kalau anak ada yang melanggar kesepakatan kelas, itu jangan dihujat di Bapak Ibu, tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai guru kita harus mengambil situasi, kita harus menstabilkan keadaannya murid, jangan membuatnya semakin terpojok atau semakin merasa bersalah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa kira-kira yang dilanggar kalau misalnya ada sesuatu yang berkelahi, misalnya keyakinan kelas apa yang dilanggar itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan, validasi kebutuhan. Jadi kalau misalnya sudah melanggar, apa kira-kira yang mesti dia lakukan ke depannya supaya tidak melanggar lagi peraturan kelas. Jadi dia sendiri yang menemukan apa solusi yang tepat untuk kesalahannya tersebut. Lanjut lagi. Ini kata-katanya di guru lagi. Kasus di kelas. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan atau pemaparan yang saya berikan tadi, saya ingin merefleksi Bapak Ibu. Saya langsung masuk ke refleksi pertama, yaitu hal baru apa yang merubah paradigma yang saya dapatkan. Jadi pengetahuan apa kira-kira yang Ibu dapat, Bapak Ibu dapat setelah pemaparan saya yang singkat tadi. Ada yang bisa Bapak Kak?
Ya, terima kasih Ibu CGP Ibu Kepala. Dari pemaparan Ibu tadi, banyak hal yang menjadi sesuatu yang terjadi untuk menjadikan perubahan di sekolah. Misalnya selama ini masih kita mengadopsi peraturan kelas, sekalipun CGP sudah menggaungkan sejak awal. Namun dalam aplikasi keyakinan kelas itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pajangan dan siswa melihat dan mengetahui persis arah dari keyakinan kelas itu. Dari keyakinan kelas itu akan berkembang menjadi keyakinan sekolah. Itulah yang menjadi hal yang boleh dikatakan bahwa paradigma kita berubah dari orientasi pada kebijakan negatif yang mengarah ke keyakinan positif. Jadi budaya positif yang terbangun itu yang diharapkan terbangun di siswa kita, sehingga dengan demikian ada kesadaran keyakinan mereka mau melakukan pendisiplinan diri tanpa ada hukuman, tapi menyadari sepenuhnya bahwa itu menjadi hal yang seharusnya menjadi kegiatan atau perilaku yang terwujud bagi warga sekolah, khususnya bagi peserta didik kita. Jadi kemudian restitusi ini bagaimana siswa yang mengalami perilaku yang kurang kembali ke kelompoknya dengan kesadaran diri. Ini yang perlu terbangun di antara siswa dengan tentu kolaborasi dengan peserta didik, dengan peserta lainnya. Begitu pula dengan rangsangan dari pendidik, bagaimana caranya sehingga perilaku negatif ini berubah kembali kepada komunitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendra. Saya senang bisa membuat kesepakatan kelas dengan Ibu Mala dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Guru. Lebih menyenangkan dan bermakna. Kami pun lebih enjoy. Terima